Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 1 malam kurang 5 ya. Saya akan bacakan hadis ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur 62 lewat 5 bulan. Saya baru menemukan hadis ini. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang saya belum tahu. Masya Allah. Ini dari Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhu. Dia berkata, Marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nu'aliju khussan lana faqal ma hadha faqulna qad waha fa nahnu nuslihu faqal ma aral amra illa a'jala min dhalik rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadil Bukhari wa Muslim faqal at-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan melalui kami. Ini kata Abdullah bin Amr ibnul As. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan melalui kami dan saat itu kami sedang mengerjakan perbaikan rumah. Lalu beliau bersabda, "Mahadha, apa ini? Lagi ngapain?" Kami menjawab, "Rumah ini telah rusak, maka kami memperbaikinya." Beliau bersabda, "Aku tidak melihat ajal selain ia lebih cepat datangnya dari perbaikan ini." Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan sanad Bukhari dan Muslim. Ini ada suara tikus tak? Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa status hadis ini adalah Hasan Sahih. Hasan Sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Zuhud. Ini di Riyadhus Shalihin halaman 254. Jilid 1. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Zuhud dan Imam Abu Dawud dalam kitab Adab bab riwayat tentang bangunan. Maksud dari sanad Bukhari dan Muslim adalah perawi-perawi yang menjadi sumber periwayatan Bukhari dan Muslim. Jadi riwayat ini sesuai dengan kriteria keduanya. Ini ada penjelasan kata dari hadis ini. Penjelasan nu'aliju. Apa arti nu'aliju? Nu'aliju itu memperbaiki ya. Kami memperbaiki. Kemudian ada khusson. Di hadis itu ada kata khusson. Wa nahnu nu'aliju khusson. Dalam kitab An-Nihayah disebutkan bahwa kata khus berarti rumah yang dibuat dengan kayu dan pelepah serta dibaguskan dengan tanah liat. Jamaknya adalah khosos atau akhsos. Kata ini secara bahasa berarti lubang. Disebut demikian karena rumah ini memiliki banyak lubang. Rumah kayu dan dari kayu dan pelepah diperbagus dengan tanah liat dan banyak lubang.
Kemudian ada kata waha, qad waha, wa nahnu nuslihu. Waha artinya rapuh dan mau roboh, hendak roboh. Kemudian ma'aro artinya aku tidak melihat, maksudnya sejauh pengetahuanku. Ada kata al-amro artinya ajal. Terus ajala itu lebih cepat. Hadis ini, mutiara hadis adalah ada dua. Satu, seorang muslim wajib meletakkan kematian di pelupuk matanya dan meyakini bahwa kematian adalah sesuatu yang paling dekat. Dua, seorang muslim tidak boleh sibuk dengan dunia sehingga melupakan akhirat. Dan gak boleh sibuk dengan dunia sehingga melupakan akhirat dan nasib akhirnya yang pasti. Ya, betul juga itu. Ajal itu kata Rasulullah lebih cepat datangnya daripada perbaikan rumah. Di sini ada tetangga lagi benerin warung ukuran 2,5 kali 3 meter. Itu saya 3 hari belum selesai. Tapi waktu Matroi meninggal tetangga itu, pagi-pagi saya takziah. Bapak kata istrinya, saya ketemu dia cerita, udah gak apa-apa, habis operasi sehat. Tapi gak lama kemudian setelah ngobrol wafat ya. Di luar dugaan. Jadi kata Rasulullah betul itu. Ya. Ma'aral amro illa a'jala min dzalika. Sepengetahuan saya tidak ada kata Rasulullah, sepengetahuan saya ajal itu datangnya itu dia lebih cepat datangnya ajal itu daripada perbaikan bangunan atau rumah ya. Dan ajal itu memang di luar dugaan, seperti ayahnya Gus Dur itu wafat umur 39 di Cimahi tahun 53 saat menghindari sapi yang melintas. Dengan izin Allah sapi yang melintas di Cimahi itu membuat ayahnya Abdurrahman Wahid atau ayah Gus Dur itu wafat. Konon menghindari sapi. Umurnya 39. Di dalam mobil yang mengalami kecelakaan karena menghindari sapi itulah Gus Dur ada di situ usia 9 tahun. Begitu juga Jenderal Sudirman yang sangat berjasa melakukan long march, memimpin tentara Indonesia, ya. Tidak mau tunduk pada Belanda dengan badan yang sebelah, paru-parunya sebelah. Itu wafat dalam usia 34 tahun. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Masih muda. Tapi kalau Rasulullah wafat umur 63, Abu Bakar 63, Umar bin 63, tapi Utsman itu usia 80 tahun. Ya betul, ajal itu datangnya lebih cepat ya. Dari rumah yang rusak yang sedang diperbaiki. Yang disebut bahasa modern itu sekarang ada istilah heart attack, ya, serangan hati, serangan jantung. Itu luar biasa, Masya Allah. Tidak bisa orang menghindari serangan jantung itu kalau memang malaikat maut datang melalui itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Raden Ajeng Kartini itu juga usia 25 tahun meninggal setelah melahirkan anaknya yang pertama. Sementara putri dari Rasulullah yaitu Fatimah umur 28 sudah dipanggil pulang oleh Allah tanpa bisa dicegah ajalnya datang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ayahnya. Ya, maut ajal itu kalau datang tidak bisa diundur, ya. Meskipun sedetik dan juga tidak bisa dipercepat. Ajal dan maut selalu nggak bisa dinegosiasikan, ya. Masya Allah. Jadi ini hadis ini kita banyak belajar, ya. Jadi Rasulullah ternyata sambil jalan dia mengeluarkan satu ucapan yang penuh hikmah dari kata-katanya itu apa kata ma'ara al-amra illa a'jala min zalika. Sepengetahuan saya, kata Rasulullah, nggak ada ajal yang datangnya lebih cepat, ya, daripada perbaikan itu, dari perbaikan rumah. Datangnya ajal itu lebih cepat dari perbaikan rumah. Enggak ada yang lebih cepat lagi kecuali ajal yang selalu datang lebih cepat. Ini ucapan Rasulullah nih, Masya Allah, hebat, ya. Ma'aral amra illa a'jala min dzalik. Semoga saya bisa mengingat-ingat zikrul maut. Apalagi usia saya sudah 62 lewat 5 bulan, ya. Saya lahir 29 Agustus 61. September, Oktober, November, Desember, Januari. Sekarang Januari tanggal berapa? 29, ya. Berarti 62 tahun 5 bulan. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selalu membuat perbedaan. Tadinya tanah kosong, tanah wakaf 120 meter dari Bapak Haji Parama Arta. Sekarang alhamdulillah 2,5 tahun kemudian berdiri Masjid 6 Syuhada 2 lantai di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50, ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada Iya, itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah, ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi terkini di pembangunan Masjid Madrasah Pesantren Jolali. Oke, saat ini pemasangan ban-banan atau genteng yang membentuk itu sementara baru satu baris. Ada Pak Erik, Pak Hasan. Anas. Nah, Erik, berarti gua pun hijau dong. Ya. Iya. Ntar aku ke Erik ya. Ini ketinggian 4,5 kali 2, 9 meter tambah 2 meter, kisaran 11 meter. Nah, Pak Hasan dan Erik. Saat ini pukul 10 ya. Mei 2023, lantai 1 sudah diresmikan. Alhamdulillah. Tasyakur bin nikmah, soft launching Wakaf Pesantren Ojolali Indonesia Foundation. Tokoh-tokoh kepala desa dan tokoh-tokoh desa Pemagarsari Kecamatan Parung meresmikan masjid bersejarah yang kini berdiri 2 lantai. Finishing tersisa berapa persen lagi, insya Allah baru saja lantai atas, lantai kedua ditutup. Hati-hati, pasang ban-banan tepi genteng. Jangan naik Pak, hati-hati Pak. Bongkar sebagian. Nah, progres hari ini pasang ban-banan atau topi genteng yang membentuk huruf Thank you.
Thank